Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazalakso. Saya dari Prodi Teknik Informatika Unisnu Jepara dengan NIM 2412 Hari ini saya akan membuat database yang bertemakan rental PS dengan menggunakan aplikasi Sampipi ya teman-teman, yaitu dengan mencakup DTL, DML, BML Klausa, dan Join. Pertama-tama kalian harus klik Sampipi teman-teman, klik aplikasinya dulu, terus kalian klik start nih, terus kalian ketik shell cara nih ya, itu aja minimis. Hari ini saya akan memulai materi pertama, yaitu tentang TTL. Pertama-tama kalian klik MySQL, main enter lagi dan klik enter. Setelah itu, kalau kalian ingin membuat database itu klik create, klik database, karena database bertemakan saya yaitu rental PS. Rental, klik titik koma, jangan lupa. Nah, klik enter. Setelah itu kalian klik, kalau jika kalian ingin menggunakan database tersebut itu harus menggunakan use, teman-teman. Use ini digunakan untuk mengakses database yang telah kita buat ini, teman-teman. Kalau nggak digunakan use nggak bisa gunakan database nya. Use rental klik. Setelah itu yaitu show database. Ini gunanya tuh untuk melihat seluruh database yang telah kita buat. Karena ini baru satu ya teman-teman, database nya yang kita buat. Setelah itu selanjutnya itu create. Ini untuk membuat tabel saya, yaitu maunya pelanggan terkurung, teman-teman. Saya ya tabelnya itu ada 3 tabel isinya, maksudnya di pelanggan saya gunakan integer 5 auto increment. Enter. Saya ada nama Farca, gunakan Farca saya tuh 50 not null. Enter. Ada alamat Farca, Farcanya ada 100 saja. Klik enter. Telat tutup kurung. Ya, saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman. Nol ini, not null itu gunanya apa namanya ya? Pemakaian atau program harus memberikan nilai-nilai pada saat memasukkan record, dan pada gampangannya tuh not null itu wajib diisi. Sedangkan nol dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedianya suatu nilai. Nol bukan berarti kosong atau blank ya teman-teman. Selanjutnya yaitu auto increment. Auto increment itu penambahan nomor otomatis ya teman-teman. Terus jika kalian ingin melihat tabel tuh, nah tabel saya tetap pelanggan nih.
gunanya itu untuk melihat seluruh tabel yang telah kita buat yang kita buat sebelumnya ya teman. Ini baru satu ya kita buatnya. Terus ada tes pelanggan. Nah ini gunanya untuk melihat struktur tabel yang telah kita buat sebelumnya. Ini ada ID pelanggan, nama, alamat teman-teman. Gunakan integer ya. Terus selanjutnya ini tabel itu tabel pelanggan. Typo bentar sih di bawah. Pelanggan itu tabel pelanggan. Nah kita lihat ini gunanya untuk apa namanya, untuk mengubah nama tabel yang sebelumnya dari pelanggan ini ya nanti berubah jadi tabel pelanggan. Lihat. Nah berubah jadi tabel pelanggan teman-teman. Selanjutnya tabel pelanggan, gunakan ATT tambah kolom if not exist. Ini kecil data exist. Saya ingin menggunakan telepon yang sebelumnya ada 3 ya teman-teman, ID pelanggan, nama, alamat, dan saya ingin menambahkan telepon pada tes pelanggan ini. Kita lihat. Saya gunakan password 15 saja, not full, dan wajib diisi not begitu. Kita lihat. Lalu lihat ada ID pelanggan, nama, alamat, dan penambahnya satu aja sih. Terus selanjutnya yaitu untuk tabel pelanggan, ini untuk menghapus tabel. Nah, gunanya untuk menghapus tabel. Tabel dari ini jadinya akan hilang semua. Nah, hilang keadaan kan, udah hilang semua ini teman-teman. Selanjutnya yaitu ya ada penambahan S-nya aja ini. Dan kita lihat nah udah gak ada, itu gunanya itu untuk menghapus database yang telah kita buat teman-teman. Ini akan itu kira-kira materi PDL ya teman-teman. Nah sebelum kita melanjutkan langkah-langkah DML nya, saya akan membuat database yang telah kita buat tadi teman-teman. Sebentar. Create database setelah itu
biar cepet. Alamat telepon Fajar 15 upload wajib semua dulu. Klik enter, tutup kurung. Saya lupa penambahnya teman-teman. Lupa titik koma, maaf, sorry. Ada pun enter, tutup kurung. Udah kaget pelanggan. Nah, udah ada teman. Nah, saya akan menjelaskan apa itu. DML adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam database. DML berfokus pada data aktual yang tersimpan dalam tabel, bukan pada struktur tabelnya. Itu adalah DML, teman-teman. Setelah itu saya akan materi ini awalnya itu insert itu pelanggan. Tadi ada apa-apa ya teman-teman? Apa ya tadi? Bentar, saya lupa. Oh, ada nama, alamat, ini nama, alamat, telepon. Values enter. Itu ada bukti. Saya ingin menggunakan bukti, kasih quotes jalan monggo. Jalan monggo, nomornya bisa 0812 456 7 8 tapi enter. Saya ingin lagi, saya ingin mendapatkan 6 ya teman-teman. 6 insert versi namanya apa lagi, Siti Rahayu. Jalannya jalan tahunan, tahunan. Nomornya apa? 0856 56 780 nomornya apalagi. Nah, ada Andi, jalannya baru aja. 0812 987
4563. Nomornya ini aku aja ya teman-teman, karena saya gak tahu nomornya. Ini untuk Dewi Lestari. Dewi Lestari. Alamatnya Jalan Sri, Bang Sri. Nomornya 987 456 Bentar. Ini udah ada berapa ini? 1 2 3 4 2 3 4 5. Nah, kurang 2 nih teman. Bukti gunakan bukti aja. Kartono. Caranya Kudus. Alamatnya Kudus. Jauh banget. Ada lokasinya di Jepara. 08 2 112 456 ya, lupa 1 2 2 3 3 kali. Lawan biasa. Terus satu lagi teman-teman. Ada 5 saja. Dimas. Jalannya Paraja. Mana 322 22 5433 standar. Nah, ini komanya kan koma. Nah, oke. Ini untuk melakukan input ke dalam tabel sini teman-teman, ini dimasukkan ke sini. Jika kalian ingin melihat itu tuh, kalian harus klik select kayak gini from, terus klik tabelnya ini, perangkat ini, pelanggan. Nah, ini tabel yang setelah kita dapat. Kenapa tadi kita tidak masukkan ID pelanggan pada insert ini? Dikarenakan ini penambahannya itu nomor otomatis, jadinya kita tidak usah menambahkan di dalam insert sini teman-teman. Suara saya jelas. Selanjutnya yaitu update pelanggan. Namanya set nama, saya ingin merubah yang Andi Pratama ini jadi Andi Wijaya. Andi Wijaya gitu. Where ID pelanggan sama dengan ini berhubungannya ini kan nanti pertama ini kan penomorannya nomor 3, jadi kita klik 3 ya teman. Setelah itu klik ini gunanya untuk melakukan perubahan
terhadap data yang sudah ada. Kita lihat lagi datanya nanti. Nah, sebelumnya namanya jadi Andi Pratama, jadi Andi Wijaya. Selanjutnya ada pendeletan, yaitu delete from pelanggan. Pelanggan ini klik where ID pelanggan ini, klik where ID pelanggan. Saya ingin menghapus yang di masih ini, teman-teman. Sama dengan plus 6 yang dicoba yang tadi, yang primary key. Kita lihat, udah hilang, teman-teman. Kita teleponnya untuk delete from yang sebelumnya itu, untuk menghapus data yang sudah ada di kabel. Kita telah materi DML yang kedua, teman-teman, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke DML klausa. Sebelum ke klausa, aku akan buat 3 tabel terlebih dahulu, dengan tabel PlayStation, penyewaan, dan pembayaran. Sebenarnya agak lama sih pembuatan database-nya. Bentar ya. Saya ingin buat sebelum ke DML klausa, teman-teman. Itu stadion enter ID London. ID PlayStation. Start play ID stadion, gunakan integer primary key auto increment. Jenisnya jenis ya, teman-teman. Pasar partanya 10 aja, tutup dong, not nol, klik enter. Itu ada IDPS nya, ada jenis sama harga per jam, desimal 10,2, not nol, wajib diisi. Bentar, kok error ya. PlayStation PlayStation ada ID
PlayStation. Mari klik Legend baca 10 0 koma terharga decimal not salah tadi mas, sorry typo. Nah tadi harus ada komanya, mungkin udah jadi yang basicnya. Terus PlayStation, terus apa namanya, penyewaan, kreator, penyewaan dah ada ID penyewaan gunakan ledger primary auto increment koma ini entar slide apa namanya, nama hati pelanggan no the ID PlayStation Stadion International. Menggunakan IP nomor tanggal sewa, gunakan date waktu, not all, jam mulai, gunakan date tanggal dan koma durasi second, jam lagi. Penyewaan ini banyak banget teman, total biaya decimal terus foreign key ID pelanggan, terus nanti saling berkaitan teman-teman.
akses pelanggan, ID pelanggan, session ID PlayStation, stadion session juga di PlayStation. Juga ID PlayStation jadi juga. Nanti gue jelasin. Stadion terus lupa terus tutup kurung enter. Bentar nyewaan. Penyewaan di pelanggan, di pelanggan atau PlayStation journal 0, tanggal sewa, date 40, jam mulai. Not 0, durasi total biayanya maksimal 1,2, benar-benar not 0 dan kini di pelanggan Rances cari salahnya. Pelanggan kan foreign key di references play stadion ini lupa typo ya, maaf teman-teman. Nah ini maaf tadi kata-kata di sini typo, maaf ya teman, ini tadi kita salah. Klik enter, terus yang terakhir ada pembayaran, create tabel pembayaran. Bayaran ID pelanggan atau in aman, terus ada ID pembayaran not 0,
terus ada apa lagi, metode enum tunai. Kemudian default tunai. Terus tanggal bayar atau tanggal bayar. Waktu koma ada terus warranty. Ini ID penyewaan dan just references penyewaan ID penyewaan. Atau apa lagi yang salah nih teman-teman? Warranty. Kok salah? Bayaran. Typo. Pembayaran. Benar-benar maaf mari auto implement pelanggan penyewaan not no ini enter. Terus ada metode tanggal bayar warranty. Nah udah itu aja, ada 4 ya teman-teman, yaitu pelanggannya ada PlayStation, penyewaan, pembayaran, pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Warranty ini digunakan untuk menghubungkan tabel anak penyewaan atau pembayaran dengan tabel induknya. Terus apa lagi? Enum tunai ini membatasi nilai hanya tunai. Pembayarannya hanya menggunakan tunai setelah membuat tabelnya, dan aku akan melanjutkan ke insertnya. Selanjutnya aku akan insert dulu. Sebelum itu aku akan lihat tabels. Nah, sebelumnya ada 1 menjadi 3, aku tambah 3 tadi. Jika ingin lihatnya ini tes pelanggan teman-teman. Ini tabel pelanggan, terus pembayaran, apalagi ya, terus penyewaan, penyewaan. Satunya lagi dan ini adalah tabel penyewaan, ini pembayaran.
pembayaran. Ini adalah tabel rapor data ID pelanggan, nama, alamat telepon, terus yang pembayaran itu ada ID pembayaran, ID penyewaan, dan metode pembayarannya pakai tunai aja. Pembayarannya ini hanya pakai tunai aja teman-teman, karena kan saya malas itunya pakai yang transfer. Itu ada tanggal bayarnya, date time, terus ini ada ID penyewaan. Gunakan ID penyewaan, ID pelanggan, PlayStation, tanggal sewa, jam mulai, durasi jam, dan tetap jam. Ini mulai forward kita teman-teman. Terus yang selanjutnya pembayaran. Dari isi tabelnya itu ada pembayaran ID, penyewaan, metode, dan tanggal bayar. Dan selanjutnya saya akan mendapatkan insert dari masing-masing pelanggan pembayaran. Yang ya benar-benar pelanggan, pembayaran, dan penyewaan. Yang PlayStation teman-teman. PlayStation kok oh ini ya PlayStation, jangan lupa tadi yang pembayaran ada duanya. Selanjutnya aku ingin mendapatkan yang insert PlayStation ini, dan selanjutnya adalah penginsert tangan. Menambah insert pada tabel ini yaitu insert into play jenis terus harga S5 spesifikal seperti itu. Nah, kita udah yang terus penyimpanan data ya, dan penyewaan insert ada ID pelanggan, PlayStation sewa nilai masih jam para biaya terus harus nah ini terus penjelasannya akan buat 7 ini
ini semua 14. Yes. Terus mainnya 3 jam karena 40. Ini itu pasti. Rp20.000 terus lagi yang keempat ID pelanggannya yang sewa PS berapa, PS 3 pakai 4 yang mulanya jam 4 sore dia main berapa jam, 4 jam dan totalnya 20.000 ya. Enter. Terus ID tangga nomor 5 dia sewa PS berapa dia, PS 4 dia bermain jam berapa, 11 jam 11 berapa jam, 3 jam berarti 20.000 karena pas 10 per jamnya. Terus ini satu kali lagi ya. Dan satu lagi ya. Jam 14 jadi 2 ya, 12 jam 2 jam totalnya 20.000. Mantap sekali. Oke, yang penyewaan sudah selesai dan selanjutnya pembayaran teman-teman. Yang PlayStation udah, yang penyewaan udah, selanjutnya pembayaran. Insert lagi pintu pembayaran. Tadi ke pembayaran
penyewaan tanggal bayar halus. Tanggal bayarnya berapa? Oke, 5 05 1 14 30 ini kemarin dulu ini sekarang teman-teman 15 saat itu teman-teman 16 10 10 6 Oke. Nah, ini kan udah pemisahannya kan udah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan DML klausa. Sebelum DML klausa akan saya cek dulu penginsertannya. Satu-satu teman-teman. Select from pelanggan dulu. Pelanggan star yang PS-nya terus ya siapa tadi ya, penyewaan teman-teman itu saya pembayaran. Ini adalah agent yang kita masukkan tadi teman-teman. Kita pelanggan udah kayak gini. Ini select compensation, penyewaan, dan pembayaran. Yuk kita akan lanjut ke klausa. Saya akan mendefinisikan DML klausa dulu teman-teman. DML klausa adalah bagian dari pernyataan SQL yang digunakan untuk melakukan
fungsi spesifik atau untuk membatasi hasil dari sebuah query. Klasa ini membantu memfilter, mengurutkan, dan mengelompokkan atau melakukan operasi lain pada data yang kita ambil. Contohnya yaitu select from, kita ambil apa penyewaan ya teman-teman, penyewaan yang maaf typo yang ini PlayStation where ini coba where kita ambil apanya, harga per jam ini teman-teman, jam ini 7.000, misal 7.000 teman-teman. Hasilnya akan gini ya, itu berapa S3 gitu, kira-kira gitu. Tadinya yang dash ini klausa ini digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh hasil query. Contoh yang ini di atas ini teman-teman. Selanjutnya itu yang order by biaya atasnya. Select from penyewaan order total, kita akan mengambil penyewaan ini teman-teman, dan total biaya ini total biaya des koma. Nah ini akan merupakan paling atas ya, sebelumnya ini nih jadi biasa 25.000 harga yang paling mahal. Klausa ini yang ini untuk menampilkan hasil query dengan atribut tertentu, menampilkan urutan harga tertinggi. Itu selanjutnya yaitu fungsi agregasi. Fungsi agregasi ini fungsi dalam SQL yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada query pada umumnya dikombinasikan dengan klausa group by untuk menghasilkan nilai yang dikelompokkan. Kita kasih contoh. Select ini from pelanggan. Typo up. Select count teman-teman. Pelanggan. Hasilnya kali 5 ini mengambil dari pelanggan. Ada berapa teman-teman? Untuk memperoleh nilai banyak tuples ya ini teman-teman. Terus ada yang update sini, select update lagi total biaya
from penyewaan. Nah, ini adalah memperoleh nilai rata-rata suatu atribut yang bertipe numerik total ini rata, yang menghitung rata-rata dari ini hanya segini. Terus ada lagi yang apa namanya, min ini digunakan untuk memperoleh nilai terkecil suatu atribut pada numerik ini, bahan terkecilnya. Terus lagi yang max yang untuk memperoleh nilai terbesar pada satu atribut ini, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu sum. Sum ini digunakan untuk memperoleh nilai suatu atribut yang dari penumerik. Ini menghitung suma totalnya, teman-teman, dari banyak segini, total pilihan itu semuanya jadinya segini. Biasanya yang tadi where itu filter data berdasarkan kondisi, yang order by itu mengurutkan hasil ASC atau DES, yang sum atau average itu fungsi agregasi untuk perhitungan, maka AS itu memberi alias nama kolom hasil. Itu aja tentang clause, teman-teman. Dan selanjutnya mari kita lanjut ke join, dan saya akan mendefinisikan join terlebih dahulu. Join itu adalah penggabungan dua tabel atau lebih yang dilakukan melalui kolom key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan suatu set data yang dengan informasi lengkap. Join sangat penting untuk menghasilkan output data yang valid, menjamin integritas dan meminimalisir redundansi data. Itu ada inner join, teman-teman. Join, select penyewaan. Ini adalah yang inlet, teman-teman. ID penyewaan, terus pelanggan, nama AS pelanggan, kemudian list AS penyewaan, total from penyewaan. Sini inner, teman-teman, inner join pelanggan on penyewaan. Oke, ID pelanggan, ID pelanggan. Ini adalah present. Ini ke sana. Terus kita yang
on penyewaan ID PlayStation. Ya, PlayStation namanya. Penyewaan ID PlayStation. Nah, ini tuh ini jadi teman-teman. Mekanismenya database mencari pasangan ID pelanggan yang sama di tabel penyewaan dan pelanggan. Database mencari ID pelanggan yang sama dari tabel penyewaan dan PlayStation hanya baris yang memiliki pasangan di semua tabel yang ditampilkan. Yang ditampilkan itu pelanggan yang belum pernah menyewa itu, teman-teman. Misal kayak penyewa PS Vita kan nggak ada di sini. Misal gitu, teman-teman. Terus selanjutnya yaitu live join. Live pelanggan sewa dari penyewaan on dan ID pelanggan ID mekanismenya semua baris dari tabel kiri pelanggan ditampilkan. Jika ada tabel kanan penyewaan yang cocok akan ditampilkan. Jika tidak cocok, kolom dari tabel kanan akan disin nol gitu. Dan yang terakhir ini like join. Saya akan ini yang like join. Pembayaran penyewaan total biaya from right penyewaan bayaran ID sesuai dengan penyewaan ID penyewaan plat. Nah, itu jadi teman. Dan mekanismenya lagi itu semua baris dari tabel kanan ini penyewaan ditampilkan. Jika ada di tabel kiri, pembayaran akan cocok
ditampilkan. Jika tidak cocok, kolom dari tabel kiri akan diisi 0. Dan fungsi dari itu inner join tadi yang aku sebutkan tadi hanya data cocok di kedua tabel. Left join itu semua data dari tabel kiri pertama meskipun tidak cocok. Terus right join semua data dari tabel kanan kedua meskipun tidak cocok. Yes, ya, untuk menentukan kondisi perhubungan antar tabel. Sudah, sudah. Apa tadi? Yang inner join itu menampilkan data penyewaan lengkap. Yang left join itu menampilkan semua pelanggan meskipun belum disewa. Yang right join itu tampilkan semua pembayaran plus data penyewaan. Oke, udah itu sekian dari saya. Mohon maaf mungkin itu saja durasinya, mungkin sudah terlalu panjang. Terima kasih telah menyimak dan menonton video saya sampai di sini, sampai menit ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan, meskipun tadi banyak typo-nya di teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.